Selamat pagi, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak yang saya hormatin, Pak Iwan Pasila, Pak Muharrem Jalil, Pak Budi Herawan, Pak Julius. Perkenankan saya mewakili dari Form Aksi untuk menyampaikan beberapa materi ya. Sudah kelihatan semua ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke. Pada kesempatan ini saya ditunjuk oleh Ibu Dum yang saat ini sedang berhalangan hadir. Oke, topik sesi pertama eh, dari kami adalah ini mencari apa berhubungan dengan mencari cara menyehatkan asuransi kesehatan. Sebenarnya dari materi Pak Iwan, dari Pak Budi, terus kemudian Pak Julius, kita sepertinya belum pernah ketemu, tapi ini materi nyambung semua ya. Gitu. Jadi saya ada beberapa catat dari beberapa presentasi sebelumnya. Kalau tinjauan dari kami untuk dari perusahaan asuransi gitu ya. Jadi forum aksi ini forum komunikasi asuransi kesehatan. Jadi kami terbentuk di tahun 2028 tahun 2002 tahun 2008 gitu ya. Terus berlanjut sampai sekarang gitu ya. Jadi beberapa informasi mengalir setiap hari, setiap minggu, setiap bulan kami gitu. Jadi ada pertemuan rutin juga. Jadi kalau kami menyampaikan tinjauan umum untuk perihal masalah ini gitu ya. Jadi kenapa tidak sehat sebenarnya ada dua gitu. Jadi ada external problem dan internal problem gitu. Nah, external problem kita seperti kita ketahui yang pandemi COVID itu menyebabkan klaim asuransi kesehatan juga naik gitu ya. Kemudian ada yang kedua itulah persaingan usaha, kemudian kebijakan pemerintah, kemudian di internal problem ini ada masalah underwriting, experience, infrastruktur dan ekspektasi untung gitu. Oke. Nah, untuk external problem ini kami sampaikan bahwa pandemi versus klaim asuransi kesehatan. Jadi fakta menarik gitu dari tahun 2021 sampai 2023 klaim asuransi kesehatan di perusahaan asuransi pengelola asuransi kesehatan gitu non managed care itu ya, naik ya. Pada 3 bulan pertama pandemi memang turun gitu. Kita di saat itu 3 bulan pertama itu loh kok turun ya klaimnya. Nah, terus ternyata setelah itu naik semua gitu. Sampai 2023 semua perusahaan asuransi mencatatkan kenaikan yang tinggi sampai 50%. Ada yang 30 sampai 50%. Ini disebabkan oleh berapa sebab. Jadi ada naiknya kunjungan pasien yang jelas tuh seperti ajang pembalasan ya. Jadi mungkin tertahan semenjak pandemi gitu. Atau misalkan eh, pandemi membatasi pergerakan orang untuk ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan gitu. Jadi ini setelah beres, jadi ada kenaikan kunjungan pasca pandemi di fasilitas kesehatan di domestik maupun di luar negeri. Terus kita juga melihat adanya overutilisasi di provider gitu ya, dari tarif layanan, gitu, prosedur, obat. Kalau tadi Pak Julius bilang sakitnya sakit batuk kok di MRI ya, itu juga kami mendapati hal-hal seperti itu. Jadi beragam gitu ada kenaikannya. Kemudian tadi Pak Lias juga sempat bilang ini recovery budget gitu. Budget lain juga bilang kok ada kenaikan budget yang ada kenaikan dari asuransi premi itu tinggi gitu. Nah ini pasca pandemi memang kita mendapati klien nasabah itu sangat susah untuk menggrafik memulihkan kembali budget perusahaan pasca pandemi. Kemudian yang kedua untuk masalah eksternal itu kita lihat ada persaingan usaha. Jadi mungkin di antara perusahaan asuransi itu ada pemenuhan kuota produk dan pencapaian target tahunan gitu. Jadi ini sebenarnya kue yang menarik gitu ya, kue yang menarik seperti
apa untuk diperebutkan gitu ya. Jadi masing-masing perusahaan berupaya untuk memenuhi target tahunan. Nah, salah satunya mengisi target tahunan itu dengan asuransi kesehatan. Nah, sehingga pada saat mengisi pemenuhan pencapaian target tahunan tadi, kita juga mendapati ada premi murah gitu, sesuai budget, kompetitif, mahal itu terjadi gitu. Jadi sampai segitunya gitu di market gitu. Kemudian ini dari ya bukan kebijakan pemerintah, cuman kita melihat gitu. Kalau bicara pemerintah sedang mengatur apa tadi Pak Iwan bilang sedang ada COB PBCS kesehatan gitu ya. Kalau produk managed care mungkin bisa langsung gitu ya. Nah, ini yang belum final, yang indemnity plan ini belum final diatur. Jadi eh, kita agak kesusahan tuh mengatur ininya indemnity plan. Jadi kalau misalkan COB BPJS ya berlaku dengan managed care mungkin gampang gitu ya. Antara benefit bisa sesuai. Gitu. Kalau indemnity plan yang kebanyakan dijual oleh perusahaan asuransi sekarang gitu. Jadi ini agak agak susah tanpa didukung dengan dokumen-dokumen yang memadai dari pihak-pihak terkait seperti rumah sakit atau ya mendapatkan kopinya lah untuk diklaim ke asuransi swasta dengan indemnity plan. Ini agak sulit. Kemudian untuk yang kedua adalah penyeragaman pengendalian. Jadi harga obat ini eh, kami lihat di kan kalau misalkan di market sebenarnya ada harga eceran tertinggi gitu. Jadi sebenarnya harganya yang mana? Bahkan kita mendapati harganya melebihi HFP. Jadi kalau perlu diatur gitu. Jadi ini perlu turun tangan dari pemerintah. Jadi diatur untuk pengendalian harga obat gitu dari layanan di rumah sakit. Ini kurang lebih kalau kita cek dari rumah sakit antar ke rumah sakit dengan yang lain gitu, ya selisihnya nggak jauh. Bahkan kalau misalkan ada rumah sakit tarif internasional dengan tarif internasional, ketika kita konfirmasi gitu, itu juga bagusnya harganya mendekati gitu. Jangan ada ketimpangan yang sangat jauh gitu. Jadi ketika kita lihat kenapa rumah sakit ini mengenakan cas lebih mahal gitu. Nah, terus kemudian tadi dari Pak Iwan, dari Pak Budi Hermawan, terus dari Pak Yulius juga menyampaikan ada data sharing. Kami juga melihat ini perlu. Jadi perlu adanya data sharing center nasional gitu ibaratnya gitu. Jadi terkait dengan fraud, abuse, asuransi kesehatan gitu ya, baik pelaku individual maupun institusi penyedia layanan kesehatan gitu, intermediaries gitu. Terus ya semuanya ada rekamannya gitu. Jadi kita tidak masuk ke dalam apa namanya lubang yang selalu berulang-ulang gitu kejadian gitu. Kenapa bisa begitu gitu? Karena tidak ada track record yang bisa atau tidak ada recordnya yang bisa dilihat atau secara bersama gitu. Jadi kejadiannya selalu berulang sehingga perusahaan asuransi mungkin ya sedikit menderita di sana gitu ya. Kemudian untuk provider gitu ya. Jadi di untuk eksternal ini penyebab eksternalnya yaitu ya salah satunya provider rumah sakit gitu, klinik, apotek, telemedicine. Jadi perbedaan tarif layanan dan prosedur layanan antar provider ini juga membuat apa di tahun-tahun 2001 2023 ini ya menyebabkan harga tarif premi itu naik gitu. Jadi kami melakukan evaluasi gitu ya, evaluasi dari semua tarif layanan ini gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada evaluasi rasanya sih tidak bisa bertahan gitu dengan unit rate existing gitu. Jadi kami juga mendapati harga layanan tidak sesuai dengan buku tarif gitu. Jadi kalau tadi Pak Iwan bilang mungkin perlu dibentuk host to host antara rumah sakit dengan asuransi yang mempercepat layanan itu juga ya, bisa 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 diwujudkan dalam waktu dekat sih mungkin bagus Pak. Jadi agar kita rumah sakit tidak dipermainkan tarif rumah sakitnya dengan apa yang sudah disepakati dengan asuransi gitu. Kadang rumah sakit juga suka lupa gitu dari semua treatment atau layanan yang diberikan asuransi yang bayar gitu. Jadi apa namanya tidak berlaku UCR gitu ya. UCR ya apa usual customary reasonable dari tarif layanan gitu, atau dari layanan sejenis di dalam satu area provinsi kalau kita bandingkan itu
ya agak sedikit aneh sih, ada beberapa rumah sakit yang mengenakan tarifnya sendiri gitu. Kemudian untuk yang internal gitu ya. Untuk internal ini kita ada ya mengamati dari beberapa teman-teman yang tadi Pak Julius bilang pull out gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman dari perusahaan asuransi untuk terms and condition-nya policy wording itu terlalu terbuka gitu. Jadi terlalu menantang resiko gitu. Jadi eh, harusnya tidak di cover gitu, harusnya tidak perluas gitu manfaatnya gitu. Tapi mereka berani ambil gitu. Jadi kita juga mendapati, kok perusahaan itu berani ya. Nah itu jadi diskusi di di kami gitu ya, di forum asuransi kesehatan gitu. Sehingga pada saat itu ya kami juga sempat merumuskan kira-kira apa saja sih yang mesti di atur gitu dalam policy wording gitu. Kemudian ada fungsi sales underwriter ini tidak berjalan. Nah, ini juga berkaitan ke sales yang berfungsi sebagai underwriter dalam direksi resiko. Jadi kami melihat ya mungkin sales target terlalu tinggi, Pak. Jadi di kala pandemi saja mungkin sales masih dikenakan target gitu ya. Padahal uh, dunia usahanya hampir mau ini tutup gitu. Jadi sales target masih tinggi gitu. Terus loncat ke 2022 naik lagi, terus loncat ke 2023 naik lagi. Sekarang 2024 makin naik itu targetnya. Gitu. Tapi uh, dari semua proposal yang masuk atau bisnis yang dibawa masuk tidak dijalankan namanya dia fungsi underwriter sales field underwriternya gitu. Jadi dia harus bisa melihat gitu ini berbahaya atau tidak gitu, atau ini beresiko tidak buat perusahaan gitu. Jadi sistem bisa support apa tidak, terus produknya ada nggak gitu. Jadi jangan mau bikin produk yang kira-kira belum ada tapi bisa dijalankan ya sama, ya mungkin bisa dijalankan gitu. Jadi mengambil resiko yang sebenarnya tidak perlu terjadi gitu. Nah, kemudian uh, kita perlu namanya analisa rate berkala. Jadi mungkin perlu dilakukan review dari analisa klaim dan premi gitu ya. Jadi dari 10 sampai 5 tahun gitu ya. Kita mesti lihat posisinya gitu. Apa kita mengelola asuransi kesehatan itu ada di mana gitu ya. Apakah di jumbo account itu dia menguntungkan, atau di large account menguntungkan, atau di medium, atau di sampai di level SME gitu, atau individu, kita harus lakukan secara berkala sih. Jadi jangan-jangan setelah melakukan evaluasi berkala ya harusnya ada yang memberitahu gitu. Jadi kalau kita hanya bisa makan di sini gitu. Jadi itu juga perlu dilakukan gitu. Jangan sampai dipaksakan gitu. Terus kalau dipaksakan juga sama, ini yang ada namanya exit clause gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu hal yang bencana gitu ya, misalkan membuat perusahaan tidak bisa sampai keluar dari kondisi yang dihadapi untuk sampai derasnya klaim itu mengalir terus gitu ya. Nah, itu perlu dipikirkan juga. Jadi exit clause-nya seperti apa? Apa perlu ditaruh di policy wording kah, atau di bagaimana gitu. Jadi perlu dipikirkan sampai situ. Nah, terus yang tadi berhubungan dengan analisa berkala gitu. Analisa data untung rugi ini memang perlu, Pak. Jadi jangan seakan-akan kita mampu tergiur gitu ya untuk bisnis asuransi kesehatan ini gitu ya. Walaupun dari tahun ke tahun memang data klaimnya sering naik, tapi memang masih ada kans untuk mendapatkan untung di situ gitu. Jadi kalau dikelola dengan benar, kalau dimengerti dengan benar gitu caranya, mungkin bisa gitu ya. Nah, sehingga kita bilang ke dalam memiliki track record dalam 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir dari track record yang kita miliki, ya kita bisa mengeluarkan gitu. Sebenarnya bisnis appetite-nya seperti apa gitu. Kita mau berada di mana untuk grab account yang mana gitu. Jadi dari situ kita udah harus bisa gitu. Jangan sampai semua semua account kita ambil gitu. Terus udah kejadian merugi, kita nggak tahu cara keluarnya. Itu yang
terjadi mungkin. Kemudian kapabilitas perusahaan dan backup reinsurance. Gitu. Jadi ya ujung-ujungnya kita juga mesti mengerti. Jadi ini harus sampai dari level atas sampai level apa salesnya juga mengerti kapabilitas perusahaannya seperti apa. Jadi eh, kita merugi atau kita untung itu ya mesti diterapin gitu dari atas ke bawah. Jadi kita mau ambil seperti apa. Jadi karena backup reinsurance kita begini loh gitu. Jadi mesti diterangkan gitu. Jangan sampai kita bikin produk mewah gitu ya tanpa ada backup, tanpa ada persiapan di belakang kalau terjadi apa-apa gitu. Jadi apa akhirnya produknya tutup gitu atau produknya tidak dijual lagi atau putus hubungan dengan rumah sakit. Yang terjadi sekarang saat ini kan putus hubungan dengan rumah sakit gitu. Terus apa tutup produknya gitu atau terus apa tarik diri dari market kayak gitu. Jadi ini perlu dipahami. Kemudian dari itu ada infrastruktur. Infrastruktur ini juga sangat berpengaruh gitu. Jadi asuransi kesehatan itu kompleks. Jadi uh, kalau bicara gampang mungkin lempar ke TPA, third party assistant gitu. Saat ini mungkin ada tiga gitu ya yang berkompeten gitu. Terus kemudian kita memutuskan untuk setup sendiri itu juga harus punya apa experience untuk mengelola gitu ya. Terus ada apa resource-nya tersendiri gitu yang mesti kita penuhi gitu. Jadi dari sisi IT, dari sisi apa komitmen yang karena butuh apa pengembangan yang berkelanjutan dengan kondisi yang kekinian sekarang saat ini gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan sih. Kalau kita bilang ah bisa lempar ke TPA, tapi itu juga akan melemahkan gitu karena bukan bagian dari perusahaan. Jadi bisa saja terjadi error mungkin gitu ya. Jadi banyak hal kita temukan juga ada di apa ada error di situ. Nah, kalau misalkan nanti ada seperti Pak Iwan bilang tadi ada apa TPA bersama ini kemungkinan bagus Pak. Jadi apa namanya? Datanya kan data dari perusahaan akan masuk ke sana semua gitu. Jadi berbagi data atau apa sharing informasi gitu ya itu atau penetapan satu tarif atau dengan skema apa clinical pathway yang sama gitu itu akan memudahkan kita sesama apa memasarkan produk asuransi kesehatan ini dari perusahaan asuransi ini akan sangat memudahkan karena datanya tersedia gitu. Nah, kemudian ya karena tadi sudah tersedia ini bisa berkelanjutan gitu. Jadi sustainable dan apa namanya kalau bisa berkelanjutan mungkin perusahaan asuransinya bisa survive di market gitu ya. Nah, terus kalau sudah survive ini juga masih butuh ada beberapa tadi penyesuaian gitu ya, penyesuaian apa infrastruktur gitu. Jadi banyak mungkin udah kita jual asuransi kesehatan aja di market. Cuman untuk yang berkelanjutannya karena limited funding yang apa pembiayaannya itu terbatas jadi mungkin perusahaan ya udah nggak ada pengembangan lain gitu padahal dibutuhkan pengembangan lain dari sisi IT infrastruktur lainnya gitu jadi masih banyak yang perlu disesuaikan untuk mengelola asuransi kesehatan. Nah ini ada beberapa asumsi juga di market gitu jadi yang menarik ini kita banyak menyikapi gitu. Banyak bisnis banyak untung gitu banyak bisnis belum tentu banyak untung karena nggak semua bisnisnya apa untung gitu. Jadi kita mesti mengevaluasi dari semua total portfolio yang masuk dalam 1 tahun gitu. Bahkan kita kemarin ya evaluasi sampai 5 tahun, 10 tahun ke belakang kita mesti lihat gitu mana yang kira-kira menguntungkan. Karena ujung-ujungnya apa perusahaan pasti akan tanya gitu ya. Ada top line, ada bottom line. Kemudian konvensional sama syariah. Ya ini juga fakta menarik sih di market gitu. Jadi ketika kita apa produk-produk yang dipasarkan oleh asuransi syariah melawan dengan produk asuransi konvensional ini ada beberapa fakta di lapangan ya tidak bisa apa saling berhadapan tidak bisa bersaing gitu karena dari sisi harga mungkin lebih rendah gimana itu kita juga kadang-kadang susah mengertinya gitu kenapa dia bisa lebih murah kenapa bisa lebih mahal itu saya lagi mungkin ada perhitungan yang berbeda.
Kemudian ada lagi namanya ini managed care plan ketika berhadapan dengan indemnity plan. Gitu. Jadi di existing bisnisnya managed care harus dikonvert tahun ini dengan indemnity plan. Kita menghadapi data klaim yang berbeda juga dengan cara pengelolaan klaim yang berbeda. Terus budget tidak sesuai akan tidak sesuai dengan indemnity plan yang kita kelola. Jadi ini akan ya tidak kesesuaian gitu. Jadi kalau misalkan ada perusahaan asuransi yang mengambil yang existingnya ini sebelumnya insuransinya adalah managed care ya mungkin harusnya ada ekstra sih, ada ekstra lebih gitu karena dikelola dengan cara berbeda. Kemudian ada lagi ide di market itu subsidi silang bisnis antar bisnis kerugiannya gitu ya, dengan bisnis asuransi kesehatan. Ya, mungkin bisnis asuransinya sudah masuk di duluan ya, mobil, properti atau misalkan asuransi jiwanya mungkin gitu. Itu udah masuk. Cuman disubsidi untuk mensubsidi asuransi kesehatan ini juga tidak bisa benarkan 100% gitu bisa begitu karena asuransi kesehatan itu memiliki resiko berbeda gitu. Trennya beda gitu. Orang tuh klaim punya pattern berbeda dengan klaim asuransi kendaraan atau dengan asuransi properti atau asuransi barang. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi ide mencampurkan atau apa namanya? Mensatukan agar bisa mensubsidi satu sama lain gitu. Itu sih menurut kami sih salah gitu. Belum ada yang bisa 100% benar gitu. Jadi masih salah. Terus ada juga di market ada istilah namanya binding agreement. Jadi ada beberapa kondisi kami dikondisikan untuk menerima bisnis gitu ya dari pialang asuransi gitu ya. Jadi binding agreement sekian kuotanya mungkin ada berapa miliar dalam setahun bisa memenuhi gitu. Nah, way resultnya rata-rata yang kami dalam forum komunikasi ini yang kami sharing rata-ratanya uh, tidak bisa dilanjutkan lagi gitu model-model yang binding agreement ini. Jadi harus direview case by case bukan. Jadi secara keseluruhan itu nggak bisa, udah nggak bisa lagi. Nah, terus kemudian ada lagi fakta menarik lagi family limit. Family limit mungkin sebagian orang berpikir bisa menghemat budget gitu ya dengan dihematkan satu satu limit budget di perusahaan di asuransi apa limit asuransinya gitu ya untuk memberikan subsidi kepada rate preminya yang bisa lebih kompetitif. Kenyataannya dari tahun 2021 2023 kita melihat ini teori itu tidak berlaku lagi. Jadi semua orang memanfaatkan apa mengklaim limitnya gitu. Jadi yang paling aman mungkin saat ini balik lagi ke masih individual limit. Jadi masing-masing orang punya limit. Jadi tidak punya limit sudah teori itu sudah tidak berlaku lagi mungkin. Kemudian flexi benefit dan flexi benefit uh, flexi benefit itu menurut kami mungkin ada beberapa perusahaan yang bisa men-setup ya. Jadi ada beberapa perusahaan besar yang sistemnya capable untuk mengelola beberapa opsi atau sampai ratusan opsi flexi benefit gitu ya. Nah, tapi ini kan dibutuhkan effort yang luar biasa dari tim IT-nya gitu ya. Jadi dan kenyataannya juga orang yang memilih flexi benefit dari total populasi mungkin dari 1.000 atau dari 10.000 gitu ya. Yang memilih cuma 25%-nya. Jadi rata-rata semua udah yang memilih flexi benefit ini 25% orang itu udah anti seleksi. Jadi orang yang memiliki kebutuhan khusus untuk asuransinya gitu. Memang udah pasti klaim gitu. Jadi opsi flexi benefit layak dipikirkan untuk dibuka atau tidak. Jadi harus berani juga bilang kalau tidak bisa ya jangan bilang bisa gitu. Kemudian ada lagi ini international plan gitu. Jadi international plan masuk ke Indonesia itu mungkin dengan backup reas gitu. Dengan limit reinsurance yang besar gitu. Cuman ada beberapa perusahaan mungkin kita bisa bikin sendiri reas lokal bisa jamin mungkin atau gimana gitu ya. Terus
kenyataannya ini juga menyebabkan ya keparahan sih di apa di mereka. Jadi angka klaimnya kan besar karena limitnya besar gitu. Jadi klaimnya juga naik gitu. Jadi limit limit besar untuk individual ya klaimnya kita bisa lihat di antara tahun 2022 ke 2023 ketika Singapura mulai buka akses untuk apa kunjungan lagi beramai-ramai orang Indonesia berobat datang ke Singapura atau ke Malaysia yang selama ini mungkin hanya bisa online daring apa secara daring gitu. Jadi sekarang udah bisa ini lagi terbang ke sana. Nah ini menyebabkan keparahan sih di angka klaim. Gitu. Jadi mungkin dari kami sampaikan ada dua hal perihal tentang asuransi kesehatan, cara menyiapkan asuransi kesehatan saat ini gitu. Jadi ya external problem dan internal problem. Gitu.